Nama saya Nofres Diansyah, dengan NIM 235 33747, Prodi Teknik Informatika, kelas 3A, kelas teknik. Di sini saya akan melanjutkan terkait penugasan pembuatan video. Nah, di sini kita langsung saja ke modul 7, 7.1. Modul ini dimulai dengan diskusi tentang teknologi Ethernet termasuk penjelasan tentang lapisan emasi dan bidang hingga internet. Ethernet beroperasi pada dua lapisan tautan data dan lapisan fisik. Ethernet merupakan keluarga teknologi jaringan yang ditetapkan dalam standar IEEE 802.2 dan 802.3. Ethernet mendukung lebar pita pada data data berikut: kecepatan 9 Mbps, kecepatan 100 Mbps, dan seterusnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dashboard atau layer 2 dan teknologi layer 1. Sub lapisan tautan data. Ingat, LLC dan MAC memiliki peran berikut di lapisan tautan data. Sublapisan LLC, sublapisan E ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan dan perangkat keras perangkat lapisan bawah. Sublapisan MAC, lapisan ini diimplementasikan dalam perangkat keras dan bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Next. Sublapisan emasi bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan mengakses media. Enkapsulasi data. Enkapsulasi data IEEE 802.3 mencakup hal berikut. Bingkai Ethernet, ini adalah struktur internal bingkai Ethernet, pengalaman Ethernet. Bingkai Ethernet mencakup alamat emasi sumber dan tujuan untuk mengirimkan bingkai Ethernet dari NIC Ethernet ke NIC Ethernet pada LAN yang sama. Deteksi kesalahan Ethernet menyertakan trailer urutan pemeriksaan bingkai yang digunakan untuk deteksi kesalahan. Mengakses media seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ini. Ingat bahwa Ethernet lama yang menggunakan topologi bus data hub merupakan media hub duplex yang digunakan bersama. Nah, di sini bidang bingkai Ethernet. Ukuran bingkai internet maksimum minimum adalah 64 byte dan ukuran maksimum diharapkan adalah 1518 byte. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MIC tujuan hingga bidang urutan pemeriksaan bingkai. Bidang pembukaan tidak disertakan saat menjelaskan ukuran bingkai. Catatan, ukuran bingkai mungkin lebih besar dari persyaratan tambahan seperti penandaan VLAN. Jika ukuran frame dikirimkan kurang dari minimum untuk lebih besar dari maksimum, perangkat penerima akan membuang frame tersebut. Frame dibuang kemungkinan besar merupakan hasil dari tabrakan atau sinyal yang lain tidak diinginkan. Frame tersebut dianggap tidak valid. Frame jumbo biasanya didukung oleh sebagian besar switch dan NIC, fast Ethernet, dan gigabit Ethernet. Nah, detail bidang hingga Ethernet di sini sudah tertulis. Kita next saja guna mempersingkat waktu. Di sini ada kuis. Nah, kita next ya. Karena mempersingkat apa? Di yang di Kento ada durasinya. Kita masuk poin 7 dia. Nah, dalam jaringan alamat emasi dan heksadesimal. Dalam jaringan alamat IPv4 direpresentasikan menggunakan sistem bilangan desimal basis 10 dan sistem bilangan biner basis 2. Alamat IPv6 dan alamat Ethernet dipresentasikan menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 16. Untuk memahami heksadesimal, pertama-tama Anda harus sangat memahami biner dan desimal. Sistem penomoran heksadesimal menggunakan angka 0 hingga 9 dan huruf A hingga F. Alamat emasi Ethernet terdiri dari nilai biner 48 bit. Heksadesimal digunakan untuk mengidentifikasi alamat Ethernet karena satu digit heksadesimal mewakili 4 bit biner. Oleh karena itu, alamat emasi Ethernet 48 bit dapat dinyatakan sebagainya menggunakan 12 nilai heksadesimal. Angka tersebut membandingkan nilai desimal dan heksadesimal yang setara untuk biner 0000 hingga 1111. Nah, di sini desimal dan biner setara 0 F dan heksadesimal.
Misalnya di sini desimalnya nol, nah mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Jika di sini desimalnya nol, maka binarnya yakni 0000. Nah, hexadesimalnya nol. Nah, jika di sini apa desimalnya 15, binarnya maka 1111. Nah, untuk hexadesimalnya yakni F. Nah, jadi plus mengingat 8 bit satu adalah 8 bit satu 8 bit adalah pengelompokan binar umum binar 00 hingga 11 dapat direpresentasikan dalam desimal sebagai rentang 00 ditunjukkan pada gambar berikut ini. Bila menggunakan hexadesimal angka 0 depan selalu ditampilkan untuk melengkapi representasi bit 8 bit misalnya dalam tabel nilai binar 000 1010 ditampilkan dalam hexadesimal sebagai 0 OA. Nah, di sini kan ini tadi kan 0000 dan 1010. Berarti kan 0 OA, 0 0A. Mohon maaf saya 0A di sini. Nih. Next, alamat MAC Ethernet. Dalam layanan internet, setiap perangkat jaringan terhubung ke media bersama yang sama. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik pada segmen jaringan lokal. Pengalamatan MAC menyediakan metode untuk identifikasi perangkat pada lapisan tautan dan mode OSI. Ini alamat Ethernet adalah alamat 88 bit yang dinyatakan menggunakan 12 digit hexadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini untuk byte-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 byte. Ini kan ada 48 bit ya ini. Jika dihitung. Next, semua alamat MAC harus unik untuk perangkat Ethernet atau antarmuka Ethernet. Untuk memastikan hal ini, semua vendor yang menjual perangkat Ethernet harus mendaftar IEEE untuk memperoleh kode hexadesimal. Yaitu 24 bit dan 3 bit. Disebut pengidentifikasian unik organisasi. Saat vendor menutupkan alamat MIC ke perangkat atau antarmuka internet, vendor harus melakukan hal berikut. Gunakan OUI yang ditetapkan sebagai 6 digit hexadesimal pertama. Tetapkan nilai unik dalam 16 digit hexadesimal terakhir. Oleh karena itu, alamat MIC Ethernet terdiri dari 6 kode OA, OUI, vendor hexadesimal diikuti oleh 6 nilai yang ditetapkan vendor hexadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini vendor ditugaskan pengidentifikasi unik organisasi. Nah, misalnya asumsikan bahwa Cisco perlu menetapkan alamat MAC yang unik ke perangkat baru. Nah, menetapkan Cisco OII 00, strip 0660 dan strip 2F. Cisco kemudian akan mengkonfigurasi perangkat dengan kode vendor yang unik. Nah, di sini oleh karena itu internet perangkat tersebut. Nah, ini. Pemrosesan. Nah, kita next pemrosesan bingkai. Terkadang alamat NIC disebut sebagai alamat burn-in PIA karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori hanya baca pada NIC. Ini berarti bahwa alamat tersebut dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen. Saat komputer dinyalakan, NIC menyalakan alamat MIC dari ROM ke RAM saat perangkat meneruskan pesan ke jaringan Ethernet, header Ethernet menyertakan hal berikut. Alamat MAC sumber ini adalah alamat MAC dari NIC perangkat sumber. Terus alamat MAC tujuan ini adalah alamat MAC dari NIC NIC perangkat tujuan. Dan sini ada video, kita next saja guna mempersingkat waktu. Sini masih ada banyak. Catatan nik Ethernet juga akan menerima frame jika alamat MAC tujuan merupakan grup siaran atau grup multisiar yang harusnya menjadi anggota. Terus ada alamat MAC unicast. Dalam Ethernet, alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi unicast, siaran, dan multicast layer 2.